pelaku kejahatan tersebut. Kalau nggak diadakan, nggak dimusnahkan geng motor nantinya membasmi geng motor agar pindah tenang di sana. Terus terjadi di wilayah kebrutalan geng motor. Sejauh ini keluarga puas nggak Pak dengan penanganan polisi? Ya, hari ini kalau memang ini belum terselesaikan, kami belum merasa puas. Kami hanya mewakili saja, perwakilan saja untuk datang ke kantor polisi menanyakan ini. Kalau ini tidak diselesaikan, tidak segera diselesaikan oleh pihak kepolisian, kami akan mendatangi kembali dengan masa yang cukup banyak barangkali. Bila perlu barangkali warga Kesenden seluruhnya akan meluruh kepolisian di sini, meluncur ke sini. Aman nggak selama ini? Apa gimana Pak? Terlalu lambat. Ya ini kan karena sudah kami warga Kesenden utamanya sudah tidak merasa aman, tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Kemudian masih 3 orang masih berkeliaran, itu yang membuat resah warga kami. Sehingga kami menuntut pihak kepolisian agar segera menangkap 3 orang yang masih DPO dengan waktu secepat-cepatnya, kemudian mengadili dengan hukuman yang seberat-berat. Terus bahwa itu adalah pembunuhan, padahal alat buktinya sangat minim. Tetapi hakim itu tetap memutus bersalah. Ada 2 kemungkinan, ada 2 spekulasi. Apakah hakim itu kena suap, atau Pak Hakim itu kena tekanan publik? Malam ini di samping saya ada Koko ini sebagai pelaku atau aktor yang saat 2016 berada dalam hiruk pikuk aksi unjuk rasa, yang saat itu meminta kepada hakim agar 8 terpidana itu, 8 terdakwa saat itu dihukum seberat-beratnya. Untuk itu kita hadirkan ini untuk menjelaskan atau menceritakan suasana tahun 2016 saat itu, yang menurut informasi dari Ibu Titin juga sangat mencekam. Waktu tahun 2016, Koko ini posisinya sebagai apa waktu itu? Jadi pada saat itu di Samadikun saya termasuk salah satu tetangga beberapa rumah lah di Samadikun dengan almarhum Vina. Nah saat itu tuh pada saat itu di malam yang sama ada yang meninggal juga nih, keluarganya Vina itu. Oke, siapa? Kalau nggak salah namanya Mas Bontok. Apanya Vina? Pamannya kayaknya. Pamannya. Dua atau pamannya lah yang di situ. Nah ketika ada kabar, pada situ ramai banget nih keluarga Vina dan warga situ lah, Samadikun itu ramai banget kan di situ. Dan ketika kita meramaikan di situ, kalau kita orang Jawa kan namanya meramaikan yang begadang lah. Karena memang tempatnya di komplek itu perumahan Cina. Tapi nggak jauh dari masih sekitaran kampung itu. Namun ada kabar bahwa adanya almarhum Vina dikabari bahwa meninggal kecelakaan lalu lintas saat itu. Akhirnya terbagi 2 nih. Ada sebagian yang ke flyover, diantaranya abahnya, terus bapaknya Vina almarhum, terus almarhumnya Vinanya ya, bapaknya masih hidup, bapaknya dan abahnya datang ke flyover saat itu. Singkat cerita, setelah sudah dimakamkan sebagaimana, adanya demo. Nah demo, asumsi publik yang kita terima di masyarakat Samadikun bahwa apa yang dilakukan kepolisian ketika menangkap 8 terpidana itu udah pelaku. Saya mendengar informasi bahwa Koko juga ikut melakukan aksi demo itu, ya, yang meminta agar 8 orang itu dihukum. Koko itu saat itu, ya, pekerjaannya sebagai apa? Ya, saya dari dulu sampai saat ini masih entertain. Sampai saat ini kita menggeluti dunia entertain. Oke. Jarak berapa meter atau berapa kilo rumahnya itu dengan Vina? Rumahnya Vina itu di belakang rumah saya. Oh gitu. Jadi rumah saya, kalau lurus itu sekian meter itu rumah mbahnya yang bisa ditelevisi. Kalau dari rumah saya 5 meter itu ada belokan gang, itu belakang rumah saya persis, di belakang itu rumah. Oke. Sekarang nih tahapnya kan lagi PK ya. Ada tidak yang hasil penggalian Koko? Ada tidak yang bisa disajikan
untuk saksi di sidang PK 7 terpidana ini? Kalau untuk saya itu tidak ada kapasitas ke situ, Bang Tony, karena kapasitas saya hanya menyuarakan bahwa yuk teman-teman media sosial, apapun bentuknya dalam media apapun, kita menyuarakan untuk keadilan. Kita bersama-sama mendorong, mendukung tentunya kuasa hukum yang sekarang ini berjalan, dan kita pantau terus perjalanan. Jangan seperti proses-proses yang sudah kita ketahui semua. Yang terjadi 2016 dong. Nah, artinya 2004 kita lebih hati-hati. Karena kita sudah belajar dari pengalaman kemarin, kita harus hati-hati dan harus mendukung, mendorong kuasa hukumnya, memberikan semangat, dan kita harap perjalanan dan juga perjuangan teman-teman netizen semua juga saya rasa sama apa yang kita lakukan dan akan mengawasi terus. Terakhir, apa yang mau disampaikan nih? Ya. Sebagai bentuk penyesalan dan sekarang yang lagi diupayakan. Saya khususnya Pak Cirebon Official minta maaf apa yang terjadi 2016 saya sudah ungkapkan, dan kini ketika ada terbukanya kasus kembali ternyata apa yang kita pikirkan 2016 ternyata salah. Artinya teman-teman, belum tentu pada saat orang tertangkap kepada kepolisian belum tentu itu orang yang salah. Artinya ini jadi suatu pelajaran saya juga dan berbagi berpengalaman, sehingga apa yang terjadi saat ini di kasus Vina Cirebon ini kita tetap pantau, dan saya juga minta maaf untuk semua keluarga korban, Bu Titin saat itu mungkin yang membela saat itu. Korban salah tangkap ya? Iya, korban salah tangkap, jelas korban salah tangkap. Karena asumsi tersebut yang membuat kita itu bahwa dialah pembunuhnya. Iya, itu kesalahan kita hanya menangkap karena pada saat itu kita buta hukum. Iya. Tidak media itu dulu sulit ya. Tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang, hanya koran gitu kan. Iya. Zaman dulu kan media-medianya itu yang kita hanya lihat, wah pembunuhan ini kayak motor sebagainya, kita baca dari situ. Sehingga kita masyarakat antusiasnya bahwa oh ini ternyata pembunuh udah kena gitu. Nah, makanya dari sekarang ini kita coba teman-teman semua kita belajar lebih teliti lagi, dan jangan sampai menyimpulkan ketika orang terpenjara belum tentu dia juga yang salah gitu. Oke, mudah-mudahan 7 terpidana yang masih di dalam Ya. dan Sakatatal meskipun sudah di luar juga sedang mengupayakan PK. Ya. Mudah-mudahan 8 orang yang sedang mengajukan PK ini mudah-mudahan PK-nya dikabulkan. Amin. Ya. Dan juga satu hal, ketika 8 terpidana dinyatakan tidak salah, negara harus bertanggung jawab. Ya, setuju. Karena ketika sudah disimpulkan, diputuskan 8 orang itu tidak bersalah, maka 8 orang itu bisa untuk menuntut ganti rugi ke negara. Ya. Gitu. Oke, demikian pemirsa, mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua ya, dan tetap waspada.